Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kita. Kali ini topik yang kita bahas yaitu pengaruh media sosial terhadap gaya menulis para mahasiswa kita nih. Seru banget. Jadi ada tiga teman kita, saya sendiri yaitu Ari Bawang, terus ada Halo, nama aku Kevin. kurang Anda. Keren. Oke, topik ini tuh sebenarnya menarik karena kan seperti yang kita ketahui bersama ya, kayak Instagram, TikTok itu sudah menjadi kayak makanan sehari-hari kita nggak sih? Ya, kita sering banget pakai gitu. Jadi, nah kita mau bahas nih kayak gimana sih dampak dari media sosial itu sendiri ke gaya menulis kita sebagai mahasiswa itu. Oke, mungkin teman-teman ada yang bisa jelasin dikit kayak apa sih menurut kalian tuh topik ini penting gitu? Oke, seberapa penting ya? Kalau menurut aku ya teman-temannya, media sosial itu sangat berpengaruh dengan cara penulisan kita. Apalagi kita sebagai mahasiswa di akademik dan lain. Nah, tapi kalau misalnya kita dalam penulisan tugas itu kadang-kadang juga terselip kata-kata yang seperti ya kayak yang nggak sesuai KBBI ya gitu. yang tidak sesuai KBBI teman-teman. Nah, faktor itu adalah menurut saya paling besar itu adalah media sosial gitu. Jadi kayak berpengaruh ya. Iya. Oke, dari penjelasanmu mungkin berarti menurutmu tuh ada emang perbedaan besar antara bahasa yang ada di media sosial juga akademik itu ya? Ya, ada perbedaan besar. Jadi kalau teman-teman dalam mengerjakan suatu hal, misalnya tugas yang dari mahasiswa, laporan ya, makalah segala macam ya, itu kita harus tahu nih yang KBBI yang mana itu bahasa sehari-hari di media sosial, kita harus tahu. Nah kalau kayak gitu kita jadinya penulisannya jadi mix ya. Nah kebetulan nih kita kan di teman-teman di sini luar negeri ya berasnya. Kan kalau berbicara nih berkomunikasi sama teman-teman kan kita mix juga bahasanya gitu. Nah bahkan yang teman-teman yang di luar kota mungkin ya, di luar kota tuh mungkin harus mengikuti nih. Jadi anak culture. Jadi ada culture. Nah, culture juga salah satu ya teman-teman kayak bahasa gaul. Kalau di KBBI nggak ada. Iya. Bahasa Gen Z. Oke, Epi nih sebelum lebih jauh bahas tentang topik ini, menurutmu apa sih definisi dari media sosial dan juga gaya menulis menurut beberapa sumber akademik ini? Ini menurutku ya. Kalau menurutku definisi media sosial dan tadi apa gaya menulis ya? Oke, kalau media sosial ya teman-teman. Kalau menurutku media sosial itu tempat di mana kita itu bisa berkomunikasi, berbagi informasi, dan juga bisa berinteraksi itu secara online. Ya, secara online. Nah, itulah media sosial menurutku ya. Kalau definisi dari kosakata, gaya menulis. Kalau gaya menulis itu merupakan ciri khas kita dalam mengutarakan ide kita sendiri dalam diri. Oke, sekarang kita lanjut nih. Kan kita tadi udah ngebahas definisi ya. Sekarang pastinya media sosial ini memiliki dampak positif dan negatif. Menurut kalian semuanya dampak positif dari media sosial ini dalam mempengaruhi gaya menulis itu seberapa besar dan apa aja sih? Sebenarnya dampak positifnya banyak kan, apalagi zaman sekarang bahasa apa sebenarnya kita bilang bahasa culture ya, artinya bahasa yang sangat digemari. Nah jika kita pakai bahasa itu untuk di media sosial, biasanya kita akan mudah jadi teman, karena kan bahasa itu gampang diresapi oleh Gen Z atau lain, karena hampir semua media sosial kayak TikTok, Instagram tuh pakai bahasanya itu. Jadinya positifnya ada banyak sih, kayak satunya punya banyak teman, biasa banyak teman. Ya apalagi kalau kita misalnya di dalam suatu kondisi kita nih baru di tempat yang happy yang baru nih, kayak kelompok yang baru nih, kita ingin berinteraksi nih sama kelompoknya ini. Jadi kalau misalnya itu teman sekelas itu, kalau kita kan kenal, kita kan misalnya baru kelas baru, lingkungan baru kan jadinya. Jadi kita harus
mau tidak mau harus berinteraksi ya. Ya. Kalau misalnya kita menggunakan kata yang baku ya, tidak zaman banget, tidak culture banget kata zaman sekarang, tidak culture banget, susah nih kita berinteraksi. Susah kan? Aneh jadi. Aneh jadi kita freak banget sih kan. Biasanya. Kenapa orang nih? Jadi Ibu kayak Contoh kayak jelas ya contoh ya teman-teman. contohnya. Jadi mau tidak mau kita menggunakan kata yang anjay segala macam. Jadi kan kesannya lucu dan Lebih meningkatkan suasana lah ya. Jadi kita secara tidak langsung kita bisa berinteraksi dengan lingkungan itu PBD. Tapi ya kalau di beberapa daerah, misalnya kota-kota besar, orang-orang yang pakai bahasa baku itu kadang-kadang nggak akan bisa dekat sama temennya kayak itu. Susah ya. Ya, Sampai Jakarta di Jakarta. Jangan jauh dan pasar aja, biasa gitu. Nah, aku punya temen yang di Jakarta, nah yang kalau dia pakai bahasa baku tuh kayak kaku, apalagi pakai kamu sama saya. Oh iya, Aku, iya. kamu itu, Iya. itu tuh dianggap kayak, ih kenapa sih kamu pakai aku kamu? Iya. Padahal di Iya. sini tuh biasanya Biasa. gitu kan. Kamu tuh Itu biasa di sini. Padahal itu sebenarnya Ya, itu yang benar Iya. Cuman kayak kadang disalahkan gitu, mungkin karena lingkungan atau gimana. Emang sebenarnya pengaruh ke lingkungan memang besarnya. Nah, ngomongin dampak positif pastinya dong ada yang namanya dampak negatif contohnya. Nah, menurut kalian nih apa dampak negatif dari media sosial? Dampak negatif ya. Menurutku nih dampak negatif dari media sosial untuk gaya menulis itu kayak misalnya kita lebih banyak ngabisin waktu di media sosial misalnya. Habis itu ada tugas disuruh nulis apa makalah apa gitu. Bisanya nanti kata-katanya tuh Ke bawah. ke bawah ke makalah. Nah itu kan mungkin bakal mengurangi nilai ya karena nggak baku ya. Iya. udah pasti mengurangi. Udah pasti ya Mengurangi nilai. Nggak sopan kan? Apaan, udah kayak nggak sesuai aturan KBBI gitu. apalagi kata-kata yang disingkat-singkat tuh Bahaya banget. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Nah, ngomongin kan udah ada nih foto positif dampak negatif juga. Nah, untuk mengatasi dampak negatif yang mungkin teman-teman sebutkan tadi itu apa sih solusi yang bisa diberikan menurut kalian nih yang efektif, sekiranya efektif dalam menangani kekurangan itu dampak negatifnya itu? mungkin solusinya itu kita tuh kayak lebih memilah lah istilahnya kata-kata yang mana boleh dipakai di tugas, yang mana boleh dipakai di sama teman media sosial, sama sering baca-baca ilmiah apa namanya karya-karya ilmiah, literasi Literasinya ditingkatkan ya teman-teman. Tolong Indonesia krisis literasi. Karena kan di Indonesia selama di Bali anak-anak muda sekarang jarang suka membaca, maka hal itu dengan banyak membaca mungkin bisa meningkatkan kosakata yang baik dan formal seperti itu. Nah makanya itu ada istilah 1000 orang di muka bumi ini cuma 1% dari 1000 orang itu yang suka Yang baca. Saking dikitnya teman-teman gitu. karena ada ini Karena ada HP itu ya, karena semua bosan sih ya. karena mungkin kita nih udah terbiasa untuk berinteraksi di media sosial. Jadi kayak Ketika kita nih juga nggak misalnya saya udah kirim Iya. WK gitu. OTW OTW ya. Gitu. Orang lebih nyaman di media sosial ya daripada melakukan hal yang lain. Karena aku belajar itu juga di media sosial gitu. Jadi kayak di WA terutama tuh ya di WA tuh ngikutin bahasa tuh di WA sudah belajar di sana. pernah nggak kalian di chat kalau iya A-nya 1 tuh cuek, terus kalau A-nya banyak tuh artinya sama gitu. Nah itu memang nggak ada arti ya. Sama terus sama aja. Makna dari iya kan apa tuh Iya ada mengiyakan sesuatu ya. Terus tuh ya. berarti kan itu mau panggil perasaan yang saat seorang ketikan tuh bisa bersuara sendiri. Tapi kalau kalian buat makalah nggak bisa kan? Jangan iya. iya. Gitu. Nah, cocok sih kalau di makalah. Iya, A-nya 3, 4 dan ada makna sebenarnya. Oke, terima kasih kepada Kevin, Nanda dan juga Radit buat menyempatkan waktunya untuk sharing gitu yang bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian dan juga dan jangan lupa tag Agung Maitri 23 dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.